Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Rizal Rahmat dengan NIM 240512042114 dari kelas Teknik Informatika 2024G. Jadi di sini pada matkul keamanan data dan informasi, saya akan mengumpulkan tugas tentang penerapan teknologi keamanan pada aplikasi WhatsApp. Oke, baik. Yang pertama di sini pendahuluan keamanan pada platform. Keamanan login sangat penting dalam dunia digital untuk melindungi akun dari ancaman seperti phishing, brute force attack, dan pencurian data. Platform besar seperti Facebook, email, WhatsApp, Telegram, dan lainnya telah menerapkan teknologi keamanan sebagai berikut. Yang pertama ada autentifikasi dua faktor atau VA untuk menambah lapisan keamanan dengan kode OTP. Kemudian yang kedua ada enkripsi end-to-end untuk melindungi data agar hanya bisa diakses oleh pengguna. Kemudian yang ketiga ada biometric authentication atau login menggunakan sidik jari dan wajah alias Face ID. Konsep dasar keamanan digital. Yang pertama, authentication dan authorization. Autentifikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna sebelum mengakses sistem. Contoh login dengan email dan password. Otorisasi merupakan pemberian izin akses ke fitur tertentu dalam sistem setelah autentifikasi berhasil. Contohnya seperti admin dapat mengubah data pengguna, sedangkan user biasa hanya bisa melihat data. Kemudian yang kedua, faktor keamanan dalam autentikasi. Keamanan dalam login biasanya didasarkan pada 3 faktor, yaitu yang pertama something you know, sesuatu yang Anda tahu, contoh PIN atau pertanyaan keamanan. Kemudian yang kedua ada something you have, sesuatu yang Anda miliki, contoh seperti kode OTP dari SMS, email, atau aplikasi autentifikasi. Kemudian yang terakhir ada something you are, sesuatu yang Anda miliki secara biologis, contoh sidik jari, pemindaian wajah, Face ID, atau retina. Konsep dasar keamanan digital. Multifactor Authentication (MFA). Kombinasi lebih dari satu faktor untuk data untuk meningkatkan keamanan. Contoh login email menggunakan password something you know plus OTP dari Google Authenticator something you have. Kemudian yang keempat ada keamanan kriptografi dalam autentifikasi, hashing atau proses mengubah password menjadi kode unik yang tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Salting adalah merupakan penambahan karakter acak pada password sebelum hashing untuk menjaga serangan brute force. Dan yang terakhir ada enkripsi end-to-end. Data dienkripsi sebelum dikirim sehingga hanya penerima yang bisa membacanya. Kemudian di sini pada aplikasi WhatsApp. WhatsApp adalah sebuah aplikasi yang didirikan oleh Jan Koum dan Brian Acton pada tahun 2009. WhatsApp merupakan sebuah aplikasi pertukaran pesan antar pihak yang menggunakan aplikasi. Aplikasi WhatsApp mempermudah proses pengiriman pesan. WhatsApp diciptakan dengan tujuan awal, yaitu alternatif untuk short message service SMS. WhatsApp memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh SMS, yaitu tidak membutuhkan biaya pulsa untuk setiap pesan yang dikirimkan dan tidak ada batas untuk semua tempat di dunia. WhatsApp saat ini sudah digunakan oleh lebih dari 2 miliar orang dari 180 negara. WhatsApp memiliki beberapa fitur berupa pengiriman teks, foto, video, berbagai lokasi, dan lain-lain. Enkripsi end-to-end pada aplikasi WhatsApp. Enkripsi end-to-end adalah suatu teknik untuk mengamankan pengiriman informasi dengan cara mengenkripsi konten pada chat bentuk apapun. Enkripsi end-to-end mengirimkan informasi melalui jaringan yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Fitur enkripsi end-to-end WhatsApp akan muncul secara otomatis dan ada versi terbaru dari WhatsApp dan dapat dilihat informasinya seperti pada gambar berikut. Jadi di sini ada contoh gambarnya juga di bagian sebelah kanan bagaimana enkripsi end-to-end tersebut bisa berjalan. Kemudian pada aplikasi WhatsApp, sistem enkripsi end-to-end dilakukan dengan desain basis Open Whisper System. Jadi di sini juga ada contoh bagaimana ada tulisan message encoders are end-to-end encrypt, no one outside of this chat, not even WhatsApp can read or listen to them. Tap to learn more. Ini sebagai salah satu contoh dari penggunaan enkripsi end-to-end pada WhatsApp.
Kemudian kunci publik, ada beberapa tipe kunci publik yang digunakan pada fitur enkripsi WhatsApp seperti berikut. Yang pertama ada identity key pair. Identity key pair adalah pasangan kunci jangka panjang kurve 25519 yang akan dibuat saat instalasi. Kemudian yang kedua ada signet pre-key. Signet pre-key adalah pasangan kunci jangka menengah kurve 25519 yang akan dibuat pada tahap instalasi dan akan berubah-ubah pada waktu tertentu. Dan yang terakhir ada one time pre-key. One time pre-key adalah sebuah barisan untuk pasangan kunci kurve 25519 yang dibuat pada tahapan instalasi dan hanya akan muncul saat dibutuhkan. Lanjut, di sini ada session key. Ada beberapa tipe session key dengan waktu terdefinisi yang digunakan pada fitur enkripsi WhatsApp seperti berikut. Yang pertama ada root key. Root key adalah sebuah nilai dengan panjang 32 bit untuk menciptakan chain key. Kemudian yang kedua, chain key sendiri. Chain key merupakan sebuah nilai dengan panjang 32 bit untuk menciptakan message key. Dan yang terakhir ada message key. Message key merupakan sebuah nilai dengan panjang 80 bit dengan spesifikasi 32 bit digunakan untuk kunci AES 256, 32 bit untuk kunci HMAC SHA 256 dan 16 bit untuk EV. Linking secret key. Linking secret key merupakan sebuah nilai dengan panjang 32 byte yang dibuat pada device yang digunakan untuk memverifikasi HMAC payload yang diterima dari suatu device. Proses ini dilakukan pada aplikasi WhatsApp dengan melakukan scanning sebuah QR code. Dan di sini ada contoh gambar linking secret keys. Di sini dari user A kemudian user B, ada public keys, encrypt message, kemudian WhatsApp server, kemudian public key from servernya juga ada, dan private key description message. Lanjut, ada beberapa tahapan dalam proses enkripsi end-to-end pengiriman pesan aplikasi WhatsApp yang akan dijelaskan untuk beberapa tahapan pentingnya. Klien registration. Tahapan ini merupakan tahapan di mana registrasi pengguna akan dilakukan pada device yang digunakan. Proses terbagi menjadi dua, di mana ada proses registrasi untuk device yang memiliki sifat device inti atau primary dan device, dan ada company device registration di mana device yang digunakan bukanlah device inti. Kemudian ada primary device registration. Pendaftaran awal WhatsApp akan dilakukan dengan cara mengisi kunci publik, identity key, signet pre-key, dan juga one time pre-key yang pre-key ke server. WhatsApp akan menyimpan kunci tersebut sesuai dengan pengguna terkait itu. Companion device registration. Tahapan ini memiliki syarat, yaitu pengguna harus sudah pernah membuat akun utama sebelumnya. Dan berikut adalah tahapan menghubungkan ke companion device. Yang pertama, klien menampilkan kunci publik identity key, linking secret key yang tidak diketahui oleh pihak WhatsApp. Kemudian kedua, klien utama scan QR code dan menyimpan informasi identity key. Kemudian ketiga, linking metadata dibuat dan muncul daftar data bernama list data. Tanda tangan untuk akun dibuat dengan nama signature menggunakan tipe CURV 25519. List data dibuat lagi dan bagian inti akan menselarasikan data terhubung yang mengandung data metadata, identity key, dan tanda tangan akun. Dibuat hubungan antara HMAC dan HMAC SHA 256, list tanda tangan, dan PHMAC akan dikirimkan ke WhatsApp server. Server menyimpan daftar data dan daftar tanda tangan. Linking data dan PHMAC dikirimkan ke companion device. PHMAC diverifikasi, data diubah menjadi data primer dan data tanda tangan. Tanda tangan digital diciptakan dengan CURV 25519. Company device melakukan upload terhadap kunci-kunci ke server WhatsApp, dan yang terakhir server menyimpan data sesuai dengan terhubung. Lanjut, untuk inisiasi setup sesi. Langkah ini adalah langkah di mana pengguna mulai berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Pada tahapan ini akan terbentuk satu sesi dengan di awal saat melakukan instalasi akan terbentuk sebuah sesi WhatsApp menggunakan mendekat klien file mount untuk mengirimkan pesan ke beberapa perangkat, di mana hanya dengan satu kali pengiriman pesan akan terenkripsi. Sesinya berpasangan untuk setiap perangkat dengan akun yang sama. Berikut adalah tahapan dalam menginisiasi suatu sesi yang digambarkan melalui suatu diagram hingga mendapatkan kunci. Jadi di sebelah kanan ini ada tahapan dalam menginisiasi suatu sesi
Di sini dari yang pertama, inisiator meminta kunci identitas publik, signing package publik, on time package masing-masing gawai. Kemudian langkah selanjutnya, server memberikan publiknya yang diminta. Kemudian lanjut ke one time package, dihapus setelah request, server membalikan nilai link metadata, akun signatur dan device signatur. Kemudian lanjut ke setiap nilai kunci yang diterima, inisiator akan verifikasi asignator dengan proof 25519 verify signatur, dan terakhir kunci server didapatkan. Proses ini hanya bisa terjadi jika verifikasi seluruhnya berhasil. Jika tidak, inisiator akan menghentikan sesi inskripsi dan tidak akan mengirimkan pesan apapun. Setelah kunci sudah didapatkan dan verifikasi identitas gawai sudah dilakukan, inisiator akan membuat sesi inskripsi dengan masing-masing gawai dengan tahapan seperti diagram berikut. Nah, ini dia tahapan inisiasi sesi. Tahapan ini hanya dapat terjadi jika ada one time package yang tersedia. Jika tidak ada one time package tersedia, CDH dihapus. Jadi di sini inisiator menyimpan identitas, signing key, dan one time package yang didapat. Kemudian lanjut, inisiator membuat key pair. Kemudian inisiator melakukan load terhadap identitas key-nya. Inisiator mengalokasi master secret, dan terakhir inisiator menggunakan HKDV untuk menciptakan root key dan chain key dari master secret. Kemudian penerimaan setup sesi. Setelah ada suatu sesi inskripsi, setelah langsung mengirimkan pesan ke penerima. Hingga penerima merespon, inisiator akan menyediakan informasi bahwa dibutuhkan seperti respon yang berikut adalah tahapan saat menerima pesan dengan informasi setup sesi. Jadi di sini ada tahapan saat menerima pesan dengan informasi setup sesi, di mana verifikasi signatur dengan rumus proof 25519 verify signatur dan di signatur. Kemudian verifikasi berhasil. Jika tidak, penerima berbagi melakukan sesi inskripsi dan menolak pesan. Jika tidak, penerima berhenti melakukan sesi inskripsi dan menolak pesan. Jika ya, kalkulasi master secret terkait dengan kunci privat dan kunci publik pada pesan. Kemudian lanjut ke penerima menghapus one time package dari inisiator, dan lanjut inisiator menggunakan HKDV untuk membuat root key terkait dan chain key-nya dari master secret. Nah, kemudian di sini ada tahapan pertukaran pesan. Setelah ada suatu sesi inskripsi, sistem dapat langsung mengirimkan pesan ke penerima. Hingga penerima merespon, inisiator akan menyediakan informasi bahwa dibutuhkan sebuah sesi corresponding. Berikut adalah tahapan saat penerima menerima pesan dengan informasi setup sesi. Nah, jadi di sini tahapan saat penerima menerima pesan dengan informasi setup sesi. Di sini message key terhubung ke AS256, kemudian pendek juga menuju ke AS256, dan AS256 sendiri akan menuju ke ciphertext. Kemudian proses penukaran pesan dilakukan dengan cara mengalkulasi message key dari Chinese key di awal dengan spesifikasi berikut. Message key sama dengan HMAC SHA-256 chain key 0x01. Chain key sama dengan HMAC SHA-256 chain key 0x02. Setelah itu chain key dari root key akan dikalkulasi sebagai berikut. Yang pertama, ephemeral secret, ECDH, ephemeral sender, ephemeral recipient. Kemudian chain key, root key sama dengan HKDV, root key, dan ephemeral secret. Chain hanya akan digunakan dari satu user, sehingga message key tidak akan digunakan secara berulang. Nah, mungkin cukup sekian, seperti itu saja presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.